Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Fantastis, anggota Dewan Kota Serang terima tunjangan perumahan dan transportasi hingga 76 juta rupiah. Diterjang angin kencang, rumah warga di Pandeglang roboh. Pemakaman diplomat yang ditembak di Peru, Kementerian Luar Negeri pastikan akan usut tuntas penembakan. Di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, justru digembarkan isi tunjangan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang nilainya fantastis. Anggota DPR RI menerima hingga 300 juta rupiah per bulan. Ironisnya, Pemkot Serang justru mengikuti langkah tersebut dengan memberikan tunjangan wakil rakyat di Kota Serang menerima tunjangan hingga puluhan juta rupiah. Untuk Ketua Dewan, besaran tunjangan yang diterima sebesar 76 juta rupiah. Tunjangan tersebut dibagi menjadi 28,5 juta untuk tunjangan perumahan, 26 juta untuk tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya seperti tunjangan reses maupun komunikasi intensif. Besaran tunjangan tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi. Anggota Dewan diberikan tunjangan perumahan karena tidak disediakan rumah dinas dan tunjangan transportasi karena tidak diberikan kendaraan dinas. Dan berapa besaran nilainya untuk ketua itu tunjangan transportasi 26.500.000, wakil 25.500.000 dan anggota 18.500.000. Sedangkan untuk perumahan ketua 28.500.000, wakil 27 juta dan anggota 25 juta. Masing-masing mereka menerima untuk ketua 55 juta, wakil 53 juta dan anggota 43 juta. Menurut pihak Satuan DPRD Kota Serang, tidak ada kenaikan tunjangan maupun penurunan dalam tahun ini. Namun jika ditinjau dari pendapatan masyarakat Indonesia secara umum, hal ini menimbulkan polemik di masyarakat karena besaran tunjangan yang diterima anggota Dewan. Sebelumnya, 45 anggota juga menerima anggaran setengah miliar rupiah untuk pengadaan seragam dinas, ditambah 32 miliar rupiah untuk perjalanan dinas Maret lalu. Namun hingga kini kinerja perjalanan dinas belum dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Serang. Rakyat kembali dipertontonkan dengan kemewahan yang didapat oleh perwakilannya di DPRD. Di tengah daya beli masyarakat yang terus menurun, bahkan angka pengangguran mencapai 26.686 orang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Desember 2024 lalu. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Penyidik Kejaksaan Negeri Lebak menetapkan 3 tersangka dugaan korupsi dana penyertaan modal perusahaan daerah air minum Tirta Multatuli Kabupaten Lebak tahun 2020. Ketiga tersangka yakni Oya Masri, mantan Direktur Utama PDAM Lebak, Ade Nur Hikmat, mantan Ketua Dewan Pengawas PDAM Lebak, dan Anton Sugio, Direktur PT Bintang Lestari Persada yang merupakan rekanan penyedia jasa perbaikan pompa PDAM. Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya digiring ke Rumah Tahanan Negara Rangkas Bitung dengan pengawalan ketat. Penahanan dilakukan setelah penyidik Kejari Lebak menemukan bukti kuat adanya penyelewengan dana publik. Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan merugi hingga 2 miliar rupiah. Dana penyertaan modal sebesar 15 miliar rupiah yang dikeluarkan Pemda Lebak pada tahun 2020 seharusnya digunakan untuk perbaikan 15 pompa intake, sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau SRMBR, dan belanja investasi PDAM, tetapi justru diselewengkan. Pada hari ini kita menetapkan 3 tersangka, yakni mantan Dirut PDAM tahun 2020 sampai 2021 dengan inisial OM. Kemudian mantan Ketua Dewan Pengawas tahun 2020
sampai 2021 dengan inisial ANH, dan Dirut PT BLP Bintang Lestari Persada dengan inisial AS pada tahun 2020, yang mana pada pokoknya kita fokus terhadap 3 kegiatan. Praktik ini dilakukan terang-terangan, di mana proyek perbaikan pompa tidak melalui mekanisme tender. Pelaksanaan kegiatan melenceng dari rencana kerja dan ditemukan banyak markup harga. 3 item pekerjaan. Yang pertama untuk kegiatan perbaikan pompa, itu modusnya pelaksanaan kegiatan perbaikan pompa ini dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana kerja atau rencana kegiatan dari perusahaan RK, tidak sesuai dengan RKA. Kemudian yang kedua, tidak melalui mekanisme tender atau lelang. Terus yang ketiga, dari hasil perhitungan ahli itu ditemukan kemahalan harga kurang lebih 550 juta untuk perbaikan pompa. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi penemuan radioaktif di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, mendatangi Puskesmas Kecamatan Cikande untuk memeriksa kesehatannya. Agar tidak terjadi antrian panjang, pemeriksaan dilakukan secara bergiliran sesuai tempat tinggal warga. Pemeriksaan kesehatan tersebut lengkap, mulai dari pengambilan darah hingga pemeriksaan menyeluruh pada bagian tubuh. Pemeriksaan kesehatan sendiri melibatkan tim kesehatan dari BRIN dan Bapeten. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ada tidaknya dampak kesehatan yang dialami warga setelah adanya temuan zat radioaktif di sekitar tempat tinggal mereka. Warga pun mengapresiasi kegiatan tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Ya. Kesehatan katanya informasinya yang dekat-dekat limbah radioaktif tuh Pak ya? Ya. Berapa orang yang 6 orang. 6 orang. Selain itu, selain di situ ada lagi di mana Pak? Ada masih di perusahaan Eper itu. Oh, Ini ada berapa puskesmas yang masyarakat dicek periksa kesehatannya? nggak tahu sih, cuma saya kesini doang. Oh, dapatnya di puskesmas. Iya, dapatnya di puskesmas Cikande. Cikande ya. Kesehatan. Kesehatan. Iya. Itu apa katanya? Ya. Itu ya ditanyain punya keluhan apa gitu. Oh, yang tapi pernah dirasain penyakitnya apa ya gitu. Tapi rata-rata yang tinggalnya di dekat yang ada radioaktif itu ya? Apa Iya. gimana? Iya. Iya, takutnya mungkin ke situ. Cuman ya alhamdulillah saya enggak, alhamdulillah. Cuman setidaknya kan ada pemeriksaan itu cuman pengetesan antara kesehatan tubuhnya doang. Sebelumnya, tim gabungan Bapeten menemukan limbah bahan radioaktif di 2 titik yang berada di lapak limbah di wilayah kawasan industri modern Cikande. Bahkan tim gabungan Bapeten kembali menemukan 7 titik di sekitar kawasan industri modern Cikande. Hingga kini, jalan di sekitar penemuan radioaktif masih ditutup. Hal tersebut dilakukan agar warga dapat terhindar paparan radioaktif yang dinilai mengganggu kesehatan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.